Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan terhadap diri sendiri dan juga dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala perbuatan kebaikan selama di dunia akan menjadi bekal manusia untuk dapat mencapai surga terindah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, masih banyak manusia yang dengan kekurangannya dalam pengetahuan dan imannya membuat secara tidak sadar melakukan hal yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci. Ilmu yang tidak dimiliki dalam diri seseorang justru akan membawa dirinya untuk terjerumus ke dalam berbagai perkara yang dilarang agama yang seharusnya dapat dihindari. Terdapat 10 hal perilaku manusia yang sangat Allah benci dan seharusnya manusia dapat menghindari perilaku tersebut. Namun manusia justru terlena untuk melakukannya baik secara sadar ataupun tidak, sehingga terjerat dalam perangkap tersebut. Berikut ini 10 perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjadi pelajaran agar manusia dapat bertaubat dan menghindari perilaku tersebut. 1. Kikirnya orang-orang kaya. Kecintaan manusia terhadap harta kekayaan yang dimilikinya membuat manusia menjadi kikir ataupun pelit untuk bersedekah, dan ini merupakan penyakit hati yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Seharusnya harta yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk bersedekah di jalan Allah, karena di sebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain yang membutuhkan. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 180. 2. Takaburnya orang-orang miskin. Takabur merupakan sikap sombong yang menganggap dirinya lah yang lebih segalanya dibanding dengan orang lain. Sulit dipahami mengapa orang-orang yang minim dengan harta masih memiliki sikap sombong, sementara orang-orang kaya pun dilarang untuk menyombongkan harta yang dimiliki. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kayalah yang boleh untuk memiliki sifat dan sikap seperti itu, karena Allah lah yang memiliki segalanya. Seperti dikatakan dalam satu ayat Al-Quran, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Quran Surat An-Nisa ayat 36. 3. Rakusnya para ulama terhadap dunia. Ulama adalah perantara dalam upaya menyampaikan ilmu kebaikan kepada umat muslim yang butuh akan pengetahuan Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci ulama-ulama yang rakus terhadap kehidupan duniawi. Ulama yang memiliki fungsi sebagai pemberi contoh akan akhlak yang baik harusnya dapat mengontrol diri untuk menjauhi sifat rakus terhadap dunia, yang dapat berdampak pada melemahnya umat Islam serta hilangnya martabat keulamaannya. 4. Minimnya rasa malu para wanita. Tercermin dari cara wanita berbicara, memandang dan sikap yang lembut dapat dipahami bahwa secara fitrah wanita tercipta dengan perasaan malu yang luar biasa.
Jika ada wanita yang memiliki rasa malu yang sangat minim, maka itu akan menjadi hal yang sangat Allah benci. Misal saja bagi wanita yang memperlihatkan aurat di depan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Rasa malu yang wanita miliki merupakan sebuah mahkota bagi mereka. Maka jika wanita kehilangan rasa malu, maka mereka sama saja kehilangan mahkotanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya. 5. Orang yang sudah tua renta namun tetap mengejar dunia. Bagi para orang tua yang sudah senja, sebaiknya tidak lagi mengutamakan duniawi daripada akhiratnya. Karena memperebutkan kenikmatan dunia sampai di usia senja akan lebih membuat Allah murka. Kecintaan terhadap dunia yang melampaui batas akan membuat akhir waktunya menjadi sia-sia karena harus disadari bahwa dunia sebentar lagi akan ditinggalkan. 6. Malasnya para pemuda. Pada dasarnya masa muda merupakan masa-masa yang produktif untuk memperjuangkan masa depan. Namun tidak jarang menjumpai pemuda yang produktif namun bermalas-malasan untuk bekerja dan berusaha. Rasa malas anak muda dapat menjadi indikasi bahwa mereka akan mengalami kesusahan dan kesuraman di masa tuanya. Dan Allah tidak menyukai anak-anak muda yang bermalas-malasan. 7. Kejamnya para penguasa. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab di pundaknya yang harus dipenuhi. Berlaku adil terhadap apa dan siapa yang dipimpin. Tidak berlaku kejam dan tidak semena-mena agar mendapat ridho dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Setiap keadilan sangat dinantikan dan diharapkan oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya karena keadilan sangat bertumpu pada para penguasa. Jika seorang penguasa maupun pemimpin berlaku keji terhadap siapapun yang dipimpinnya, maka kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pedih akan mereka dapatkan cepat atau lambat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci dengan pemimpin yang zalim. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Imran ayat 151. 8. Pengecutnya para tentara perang. Menjadi tentara perang adalah sebuah komitmen dengan resiko yang sangat besar. Bahkan saat memutuskan untuk berperang, tidak bisa lagi memilih siapa lawan yang mau dihadapi. Jiwa prajurit adalah mereka yang sudah dipilih untuk membela agama dan negara dan pantang menyerah terhadap musuh. Jika sikap ini luntur, maka Allah tidak menyukainya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka mundur." Quran Surat Al-Anfal ayat 15. 9. Ujubnya para jahid. Ujub merupakan salah satu penyakit hati yang dapat menyerang siapa saja, dari manusia biasa hingga jahid yang lebih banyak memikirkan akhirat daripada dunia. Namun, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi jika kejahidan itu diracuni dengan ujub dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang menghancurkan: kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub dengan pendapat sendiri. Hadis riwayat Bazar dan At-Tabrani. 10. Riyanya para ahli ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang beribadah hanya karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengingatkan agar umatnya meninggalkan sifat riya yang merupakan syirik kecil.
Seorang muslim hendaknya melakukan ibadah tanpa harus ria, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tanpa harus haus akan pujian terhadap sesama ciptaannya. Nah, itu dia sahabat beriman, 10 perilaku manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.